Rusia baru saja kehilangan miliaran dolar yang telah mereka habiskan untuk membangun jaringan propagandanya. Semua karena satu pembaruan di Twitter. Kamu lihat, strategi Rusia itu sederhana. Membuat banyak akun yang berpura-pura menjadi orang Amerika, Ukraina, bahkan yang pro-Rusia. Tapi pembaruan Twitter yang baru telah membongkar semuanya. Sebagian besar akun yang berpura-pura menjadi warga Amerika ini sebenarnya berbasis di dalam Rusia. Wow, banyak akun pro-Rusia yang mengaku tinggal di dalam Rusia Raya Mudu ternyata sebenarnya tinggal di negara-negara Eropa. Akun-akun ini membahas bahayanya NATO bagi Rusia, padahal mereka sendiri hidup di bawah perlindungan NATO. Bisa dibilang Rusia mungkin harus mempertimbangkan kembali ratusan miliar rubel yang mereka habiskan untuk propaganda. Izinkan saya tunjukkan betapa buruknya pembaruan ini. Contoh pertama, kita punya dari Mary Tiles dari Texas, hanya seorang pekerja konstruksi dari Texas yang sama sekali tidak membenci Rusia. Lagi pula, kenapa Texas harus membenci Rusia? Ekonomi negara bagian kami lebih besar daripada seluruh negara Rusia. Satu-satunya masalah ternyata akun ini sebenarnya berbasis di Rusia. Sekarang, cuitannya jadi jauh lebih masuk akal. Karena di Rusia, orang-orang memang tidak punya pilihan soal membenci Rusia. Mereka langsung dikirim ke gulag kalau mengatakan hal seperti itu. Selanjutnya, kita punya Anna Ilasova. Dia hanya tentara Rusia di garis depan, berjuang demi Ibu Pertiwi dan berharap menang total. Hanya saja, masalahnya, alih-alih bertempur di dalam Ukraina, sepertinya dia justru bertempur di Irlandia. Saya rasa dia salah paham saat Putin menyebut operasi militer khusus 3 hari untuk merebut Kiev. Saya rasa dia mendengar Dublin, dan itulah sebabnya dia sangat jauh dari sana. Tapi inilah sekarang contoh yang paling lucu. Kita punya akun berita Vladimir Putin yang memberitahu kita bahwa Rusia bukanlah masalahnya. Media arus utama telah berbohong kepada orang Amerika selama puluhan tahun. Seperti yang kalian tahu, Putin tidak pernah berbohong. Jadi saya agak khawatir ketika melihat tweet ini. Untungnya, sepertinya akun ini berbasis di Pakistan. Jadi mungkin dia sedang membicarakan media arus utama Pakistan yang telah berbohong kepada orang Amerika. Saya kurang tahu soal itu karena jarang menonton media Pakistan, tapi saya rasa orang Amerika yang menonton media arus utama Pakistan harus memperhatikan hal ini. Tapi ini bukan berarti saya tidak bingung karena saya sedang mencari sumber berita baru. Sekarang karena jelas kita tidak bisa mempercayai akun berita Vladimir Putin, jadi saya menemukan akun berita tentara Rusia ini. Tapi menurut akun berita ini, Pakistan adalah negara teroris. Tapi kemudian saya cek lokasi akun tersebut dan ternyata berbasis di India. Jadi semoga kalian mengerti masalah yang sedang saya hadapi. Sepertinya saya tidak bisa menemukan satupun akun terpercaya yang benar-benar berbasis di Rusia yang memberikan saya berita Rusia yang saya percaya. Jadi kalau kalian tahu ada akun-akun seperti itu, tolong beritahu saya di kolom komentar di bawah. Namun, Putin tampaknya perlu meninjau ulang strategi propagandanya senilai 140 miliar rubel atau sekitar 15 miliar dolar. Jadi jelas itu bukan uang receh. Ngomong-ngomong, leluconnya disampingkan, tidak semua akun ini sebenarnya dimiliki oleh pemerintah Rusia. Saya yakin beberapa di antaranya memang milik mereka, tapi sebagian akun ini hanyalah orang-orang acak dari berbagai negara yang menyebarkan propaganda Rusia. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan ini? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus melihat asal akun-akun ini. Banyak akun yang bukan dari Rusia sebenarnya berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, dan negara Afrika serta Asia lain. Langkah berikutnya adalah mencari alasan orang-orang dari negara ini melakukan hal tersebut, karena jawabannya tidak sesederhana soal uang. Karena jika ini murni soal uang, mereka pasti akan melakukan hal yang sama di YouTube. YouTube sebenarnya membayar lebih banyak dari Twitter, tapi insentif di Twitter sangat spesifik. Sekitar setahun lalu, Twitter meluncurkan program monetisasi yang memungkinkan siapa saja yang membuat tweet mendapat bayaran. Itu bukan jumlah besar. Kamu hanya dapat sekitar $8 sampai $9 per 1 juta tayangan atau impresi di Twitter. Sekarang lebih mudah mendapatkan 1 juta impresi di Twitter dibandingkan di YouTube atau platform lainnya. Tapi itu bukan berarti mudah, tetap saja sulit. Dan sebagai imbalan dari semua kerja keras itu, kamu hampir tidak mendapatkan upah minimum. Itulah sebabnya
Sedikit orang dari Amerika Serikat, Eropa, atau Australia yang mengelola akun seperti ini. Memang ada orang barat yang menjalankannya, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi kamu tahu di mana dolar 8 per sejuta itu banyak? Di negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. Dan di atas itu semua, orang-orang ini punya insentif tambahan untuk mendorong sudut pandang pro-Rusia. Itu karena pemerintah Rusia yang menjalankan seperti ratusan juta bot yang tidak memposting apapun, tapi hanya memberikan upvote dan downvote pada apapun yang mereka inginkan. Jika kamu memposting hal pro-Rusia, mereka akan upvote dan beri lebih banyak interaksi. Jika kamu memposting konten pro-Ukraina, pro-Barat, atau anti-Rusia, mereka akan memberikan downvote. Artinya, orang dari negara asing ini mudah mendapat lebih banyak interaksi. Mereka dapat memposting komentar atau berita pro-Rusia, lalu bot Rusia segera memberi upvote. Itu akan mendapat lebih banyak penayangan dan ditampilkan ke lebih banyak orang, sehingga mereka menghasilkan lebih banyak uang. Jadi ini memang rumit, tapi ada insentif yang menyimpang yang menciptakan seluruh situasi ini. Tentu saja, Rusia hanya memperkeruh situasi. Pembaruan Twitter terbaru ini adalah langkah ke arah yang benar. Saya tidak berpikir ini sepenuhnya menyelesaikan seluruh masalah. Kami hanya mencoba mencari uang cepat dengan menyebarkan informasi yang salah di Amerika Serikat dan bahkan di negara-negara Eropa. Karena ini tidak hanya soal politik domestik Amerika Serikat. Hal yang sama juga terjadi di Uni Eropa, di Polandia, di Rumania, di Inggris, di negara manapun yang bisa Anda pikirkan. Dan ini adalah masalah besar. Bahkan, jika Anda masuk ke Twitter sekarang, Anda akan berpikir bahwa semua orang di Amerika Serikat membenci Ukraina. Itu yang terjadi jika Anda hanya mengandalkan berita dari Twitter. Tapi jika Anda melihat jajak pendapat yang dihormati, yang benar-benar berasal dari Amerika Serikat, Anda akan tahu bahwa orang-orang dari kedua pihak, Republik dan Demokrat, mayoritas pemilih, sebenarnya mendukung Ukraina dan mendukung Amerika Serikat membantu Ukraina. Tapi Anda tidak akan mendapat pesan itu jika hanya mengandalkan berita. Bagi Twitter, ini masalah besar dan semoga ada lebih banyak perubahan kebijakan untuk mengatasinya. Seperti yang saya sebutkan, Putin menghabiskan sekitar 15 miliar dolar Amerika per tahun untuk propaganda. Anggaran Rusia mencakup ini dengan sekitar 50 juta dihabiskan di dalam negeri. Bahkan seorang diktator seperti Putin harus memastikan warganya tidak menerima berita yang tidak dia inginkan. Kamu tahu, dia tidak ingin orang Rusia mendengar tentang operasi militer khusus 3 harinya yang masih berlangsung. 3,5 tahun kemudian, orang Rusia hanya mendengar kehebatan militer negaranya di garis depan. Itulah mengapa saya ingin segera membagikan bagaimana surat kabar Rusia yang sebenarnya propaganda Kremlin melaporkan rencana perdamaian terbaru di Barat. Lihat ini. Surat kabar Rusia hari ini menyoroti upaya terbaru Donald Trump mengakhiri perang Ukraina. Rancangan awal rencana perdamaian 28 poin secara luas dianggap Barat menguntungkan Moskow. Yang menarik adalah isi surat kabar di sini pagi ini. Tampaknya ada banyak skeptisisme di Rusia bahwa putaran diplomasi kali ini benar-benar akan membuahkan hasil. Banyak saling menyalahkan Kiev dan Eropa, sementara Moskovski Komsomolets tampak enggan berkompromi. Peluang kepemimpinan Ukraina menandatangani rencana perdamaian minggu ini sebelum hari Thanksgiving sangat kecil. Dan jika sebuah kesepakatan ditandatangani, itu tidak akan dijalankan di lapangan, karena hal ini hanya mungkin terjadi jika ada patroli pendudukan di jalan-jalan Kiev. Jadi kita terus bertempur, kertas yang sama, artikel yang berbeda. Dengan tingkat probabilitas tertinggi, geng Eropa Ukraina akan mengoreksi rencana Trump sedemikian rupa sehingga menjadi benar-benar tidak dapat diterima bagi Rusia. Jadi si upaya untuk memaksa Kiev menuju perdamaian akan terus berlanjut. Di Komsomolskaya Pravda, pakar urusan luar negeri ini tak terlalu berharap. Kita sudah pernah di sini 3 atau 4 kali. Ini kita selai dengan mengerjakan ini luar biasa. Amerika setuju pada semua keinginan kita dan memberi fakta pada Ukraina. Kita sudah melihat bagaimana hasilnya di masa lalu. Dan saat ini tidak ada alasan untuk percaya bahwa kali ini akan berbeda. Saya ragu operasi militer Rusia di Ukraina selesai tahun ini. Sekarang, saya ingin menunjukkan frasa menarik yang baru saja kita dengar. Jika surat kabar propaganda Rusia menyebut rencana perdamaian sesuai keinginan Rusia, sebaiknya kita tidak memaksakan rencana itu ke Ukraina.
Peneliti The Insider membandingkan rencana perdamaian baru ini dengan usulan Rusia ke Ukraina pada April 2022 di Istanbul negosiasi. Sekarang, kalau kalian ingat, ini adalah pertama kalinya kedua negara bernegosiasi setelah Putin mengumumkan invasinya. Dan tebak apa? Beberapa poin dalam rencana baru ini bahkan lebih buruk bagi Ukraina dibandingkan yang di Istanbul tahun 2022. Dulu, Rusia tak meminta pengakuan atas wilayah yang dikuasai. Kini mereka memintanya. Pada 2022, Rusia tak meminta pencabutan semua sanksi kembali ke G8 atau kemitraan jangka panjang dengan Amerika Serikat. Sekarang mereka memintanya. Lalu di 2022, mereka tidak meminta semua uang yang tertahan di Eropa. Di bank-bank Eropa, semua kekayaan negara Rusia itu. Sekarang mereka minta 2/3 uang itu dikembalikan. Yang tampaknya menguntungkan Ukraina dari rencana baru ini hanya jumlah tentaranya. Pada saat itu, Rusia bersikeras bahwa Ukraina hanya boleh memiliki 80.000 personel di angkatan bersenjatanya. Mereka kini setuju dengan 60.000, tapi selebihnya, rencana ini terasa seperti lelucon. Salah satu hal lucu adalah, Rusia meminta agar pesawat diplomatik dilarang masuk Ukraina jika ada gencatan senjata. Agar lebih jelas, betapa konyolnya syarat ini. Syarat seperti ini belum pernah ada dalam perjanjian damai manapun, bahkan penyerahan diri. Kita pernah mengalami situasi di mana sebuah negara setuju untuk tidak membiarkan pesawat militer memasuki wilayah udaranya selama 1 atau 2 tahun. Kita pernah punya perjanjian yang melarang pesawat dari negara tertentu datang. Namun, kita belum pernah punya rencana perdamaian atau penyerahan diri yang melarang negara menerima diplomat asing lewat pesawat untuk selamanya. Ini hanya menunjukkan betapa lucunya rencana ini, dan saya tidak percaya semua orang menanggapinya dengan serius. Bahkan, menurut televisi Kremlin, mereka menyebut rencana ini sebagai Istanbul Plus. Bagi mereka, ini sebenarnya lebih baik daripada rencana yang dibuat Rusia sendiri di Istanbul. Dengarkan baik-baik. Inilah 28 poin Trump. Itu akan menghancurkan Zelensky. Batas waktu pemerintah Ukraina 27 November. Zelensky tak layak dicemburui. Saya rasa rakyat Ukraina kini akan menanyakan hal utama. Untuk apa kita berjuang selama ini? Jika perjanjian Bus Istanbul adalah hasilnya, artinya selain tuntutan Rusia di Istanbul pada tahun 2022 kita menerima Istanbul Plus yang menambahkan tuntutan wilayah. Jika kita melihat tujuan yang dinyatakan dari operasi militer khusus Rusia dan apa yang diusulkan dalam rencana ini, keduanya sebagian besar konsisten. Kemenangan memang layak disebut demikian, dan Trump terus membuat kejutan. Saya rasa teks yang Anda terima sudah menyebutkan bahwa dia sudah mengatakan mungkin akan memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Tapi saya Tidak terlalu memperhatikan, karena Donald Trump harus tegas dan menekan kedua pihak. bagaimanapun juga. Perhatikan, Bagaimana Levitt bertarung seperti seorang singa betina. Dia secara harfiah menyatakan perjanjian ini mempertimbangkan. kepentingan Ukraina. Faktanya, perjanjian ini kurang memperhatikan kepentingan Ukraina. Tapi Mereka dia akan mau mengenal bahwa itu adil dan sesuai untuk semua orang. pihak dan Tentu saja mereka bilang Trump ternyata yang paling pintar dan paling tegas. datang Hari Thanksgiving, dialah yang seharusnya kita syukuri untuk hal ini. rencana. Jadi Kita tidak memperhatikan Trump, kata-katanya, tapi melainkan tindakannya. dan ya, Saya ingin mengucapkan satu kalimat, desde dan menakir mana udik. Ukraina. Salah satunya jaminan keamanan nyata bagi Ukraina adalah meninggalkan sikap anti-Rusia dan menolak menjadi anti-Rusia. Ukraina bersenjata anti-Rusia akan selalu terancam. Dan Bukan hanya saat 10 Trump pun tak bisa jamin, hanya keluar dari jalur anti-Rusia yang bisa. Presiden Donald Trump telah mengonfirmasi tenggat waktu dan menuntut Ukraina menyerah. beberapa minggu terakhir, beberapa video kami didemonetisasi dan dibatasi. Mungkin karena YouTube tidak menyukai beberapa cuplikan yang kami tampilkan dari garis depan Ukraina. YouTube menganggap cuplikan perang tidak ramah iklan, sehingga videonya langsung dibatasi. Inilah alasan kami membuat platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Dengan begitu, kami dapat menyajikan liputan tanpa sensor tentang situasi di Ukraina dan dunia. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan hal-hal seperti ini, jika Anda adalah seseorang yang ingin mendukung jurnalisme independen, maka pastikan untuk mengunjungi situs web kami dengan pergi ke basicsinsider.com. Anda dapat klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Dengan bergabung,
Anda bisa menonton banyak konten yang tak tersedia di YouTube. Selain itu, Anda juga mendukung channel dan liputan kami. Terima kasih. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.